Mantan Ketua Komisi 7 DPR Sutan Batugana hari ini diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Selain Sutan, KPK juga memeriksa orang dekat Jero yang merupakan staf khususnya Iketut Wuryadinate. Setelah diperiksa sekitar 4 jam, Sutan keluar dari gedung KPK. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang pengadaan di Kementerian ESDM. Sutan mengaku diperiksa seputar pengawasan kinerja Kementerian ESDM. Menurutnya, pihaknya selaku Komisi Energi di DPR hanya berkomunikasi terkait pembahasan alokasi anggaran dengan Kementerian ESDM. Politikus Partai Demokrat yang juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pembahasan anggaran di ESDM itu menampik mengetahui seputar dugaan aliran uang hasil pemerasan Jero Wacik. Nggak ada sama sekali, Bang. Lalu soal adanya pemerasan itu, Bang, itu masuk ranah dari pengawasan. Selain Sutan, staf khusus Jero Wacik Iketut Wuryadinate juga diperiksa KPK untuk kedua kalinya dalam tempo sekitar 2 minggu. KPK telah memeriksa sejumlah orang, di antaranya Menko Polhukam Joko Suyanto, istri Jero Wacik, dan staf khusus Presiden Daniel Sparinga. Tapi kok bisa mantan staf khusus Menteri ESD? Saya harus ngomong kan, ya makanya kadang-kadang saya juga korban juga dari kalian, jadi ngeri-ngeri sedap juga ini. Saya hanya ditanya kembali masalah pengawasan saja. Ya, tentang apa kerja dengan Pak Jero Wacik, cuma di situ saja. Anda mengatakan Anda melakukan pengawasan, lantas dengan masuknya Jero sebagai tersangka, pengawasan apa yang Anda lakukan? Pengawasan kinerja, tapi yang urusan yang gitu-gitu kan tidak ada. Ya kinerjanya kan bagus, makanya wajar tanpa syarat. Ya, lalu seperti apa peran Sutan Batugana sehingga diperiksa sebagai saksi dalam kasus Jero Wacik? Kita akan bergabung langsung dengan Elverina Hidayat dari Gedung KPK Jakarta. Verina, apa sebenarnya keterkaitan antara Sutan Batugana dan Jero Wacik? Ya, Wahyu, hari ini mantan Ketua Komisi 7 DPR Sutan Batugana diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri ESDM Jero Wacik dalam kasus dugaan pemerasan dan juga penyalahgunaan wewenang di Kementerian ESDM. Dan setelah diperiksa kurang lebih 3 jam, Sutan Batugana menyatakan bahwa dirinya diperiksa kapasitasnya sebagai anggota DPR dan juga Ketua Komisi Energi untuk mengawasi kinerja dari Kementerian ESDM. Dan menyatakan bahwa BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan telah menyatakan bahwa kinerja di Kementerian ESDM adalah WTP atau wajar tanpa pengecualian, namun terdapat kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang sehingga KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya ketidakseriusan DPR dalam pengawasan untuk Kementerian ESDM sendiri. Dan ihwal atau awal mula Sutan Batugana memiliki peran dalam kaitan kasus baik SKK maupun kasus di ESDM ini adalah di persidangan kasus dugaan suap SKK Migas dengan terdakwa Rudy Rubiandini atau mantan kepala SKK Migas sendiri, bahwa adanya penyebutan nama Sutan Batugana yang menerima aliran uang sebesar 140.000 US dollar, dan pernyataan tersebut keluar dari Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM nonaktif Didi Dwi Sutrisno yang menyebutkan uang 140.000 US dollar diberikan kepada Sutan Batugana melalui stafnya Irianto. Dan uang 140.000 US dollar dikemas dalam bentuk amplop, dan masing-masing amplop tersebut diberi kode, diantaranya adalah P untuk pimpinan yakni untuk Sutan Batugana sebesar 7.500 US dollar, kemudian A untuk anggota untuk 43 anggota Komisi 7 DPR masing-masing 2.500 US dollar, dan juga kode S untuk sekretariat. Ketika dipertanyakan di persidangan untuk apa uang tersebut diberikan, Didi mengakui tidak tahu menahu dan hanya menjalankan perintah dari mantan Sekjen ESDM yang juga berstatus tersangka dalam dugaan gratifikasi pengadaan di Kementerian ESDM, Waryono Karno.
Dan perlu diketahui juga, Wahyu, bahwa Didi Dwi Sutrisno hari ini juga diperiksa oleh KPK meski namanya tidak ada di jadwal pemeriksaan KPK. Selain Didi Dwi Sutrisno juga ada 2 saksi kunci lain dalam kasus ini yang juga namanya tidak ada di jadwal pemeriksaan KPK. Di antaranya adalah Kepala PPBMN ESDM Sri Utami dan juga Kepala Pusat Pengelolaan Milik Negara ESDM Agus Salim. Dan setelah diperiksa kurang lebih 6 jam, Didi Dwi Sutrisno ini enggan berkomentar perihal materi yang diajukan oleh penyidik KPK hari ini. Ihwal peran Sutan dalam kasus ini selain versi dari Didi Dwi Sutrisno di persidangan adalah versi dari mantan Kepala SKK Migas sendiri, yakni Rudy Rubiandini, yang mengungkapkan dalam persidangan bahwa Sutan Batugana pernah menerima uang sebesar 200.000 US dollar yang diberikan melalui anggota Komisi 7 DPR Tri Yulianto. Dan uang tersebut diberikan pada bulan Juli 2013 di toko buah All Fresh. Dan menurut Rudy, uang tersebut diberikan kepada Sutan Batugana untuk tunjangan hari raya. Namun baik Sutan maupun Tri Yulianto pernah diperiksa juga di persidangan dan membantah penerimaan uang tersebut. Nah, benang merah yang bisa kita ambil dari kasus LSDM dan juga SKK Migas, maksud saya, kaitan peran antara Sutan Batugana dengan Jero Wajik diantaranya adalah sebagaimana pernyataan dari juru bicara KPK Johan Budi beberapa waktu yang lalu yang menyampaikan bahwa dalam kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang pengadaan di Kementerian ESDM senilai 9,9 miliar rupiah tersebut, hasil pemerasan tidak hanya dinikmati oleh Jero Wajik sendiri, namun juga pihak lain. Apakah pihak lain yang dimaksud oleh KPK adalah Sutan Batugana ataupun pihak-pihak yang sudah diperiksa oleh KPK yang juga turut menerima hasil dari Jero Wajik? KPK hingga saat ini masih menggali informasi baik di tingkat penyidikan dari sumber-sumber data yang dilakukan dan juga pemanggilan beberapa saksi fakta maupun saksi kunci. Hingga saat ini juga kami masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK. Sebenarnya apa kaitan dari pemeriksaan Sutan Batugana untuk tersangka Jero Wajik hari ini? Untuk sementara demikian, kembali ke Wahyu di studio. Ya, baik, Elverina Hidayat melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, sebelumnya Sutan Batugana sempat menyatakan tidak tahu-menahu terkait uang pemerasan dalam kasus Jero Wajik. Ia juga menegaskan Komisi 7 tidak terkait dalam proyek di kementerian itu. Jadi uang pemerasan untuk anggota Komisi 7 nggak tahu saya, itu nggak tahu saya. Itu nggak tahu saya. Itu biar urusan KPK yang menyelidiki kan, gitu loh. Jadi sudah di sana berproses semua. Jadi saya juga ngomong gini ngeri-ngeri sedap juga saya kan. Ini nggak ada. Ini lagi ngeri-ngeri. Saya tunggu sedapnya dulu. Apa? Begini, Komisi 7 nggak pernah membahas proyek-proyek, itu kan domainnya eksekutif. Sudah ya, selesai, nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Yang urusan proyek nggak ada di Komisi 7. Pemirsa, KPK terus melengkapi berkas pemeriksaan Jero Wajik setelah orang dalam di lingkaran istana menjadi saksi untuk Jero. KPK kini mulai meminta keterangan dari Komisi Energi di Parlemen. Saya telah menyampaikan semua yang saya ketahui kepada KPK. Sore ini diperiksa untuk mengkonfirmasi keterangan Pak Daniel Sparingga. Apakah yang disampaikan Pak Daniel itu benar? Utak-atik anggaran yang dilakukan tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM Jero Wajik diduga tak hanya diketahui staf khusus kepresidenan Daniel Sparingga dan Menko Polhukam Joko Suyanto. Seiring berkembangnya penyidikan, KPK juga meminta keterangan mantan Ketua Komisi Energi Sutan Batugana. KPK memeriksa Sutan sebab lembaga anti rasuah ini membutuhkan keterangan perihal pengawasan Komisi Energi terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Sutan sendiri adalah tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembahasan APBNP di Kementerian ESDM. Saya harus ngomong kan, ya makanya
kadang-kadang saya juga korban juga dari kalian, jadi ngeri-ngeri sedap juga ini. Saya hanya ditanya kembali masalah pengawasan saja. Ya tentang apa kerja dengan Pak Jerawacik, cuman pengawasan kinerja, tapi yang urusan yang gitu-gitu kan tidak ada. Ya kinerjanya kan bagus, makanya wajar tanpa syarat. Fokus penyidikan yang kini tengah didalami KPK adalah menelusuri adanya dugaan aliran dana hasil pemerasan Jero. Salah satunya melalui istri Jero, Trisnawati, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi. Kapasitas seorang istri diperiksa terkait dengan tersangka, ya kan bisa saja ditanyakan berkaitan dengan dugaan pemberian atau dana yang mengalir ke istrinya berkaitan dengan itu memaksa gitu. Bisa juga gitu, bisa jadi atau apa ya. Bukan pasti itu apa bahasanya, bisa jadi ya. Kalau bisa jadi kan bisa jadi atau bisa saja. Bisa saja atau bisa. KPK menjerat Jerawacik dengan pasal pemerasan. Mantan Menteri SDM itu diduga menghimpun uang hingga 9,9 miliar rupiah dengan modus pengadaan proyek dan rapat-rapat fiktif di Kementerian SDM. Maka, untuk menguatkan keterangan dan bukti sangkaan itu, KPK juga memeriksa pihak-pihak di internal Kementerian SDM. Di antaranya, Kepala Biro Keuangan SDM Didi Dwi Sutrisno Hadi, Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara SDM Sri Utami, serta mantan staf khusus Jerawacik yang sudah dicegah berpergian ke luar negeri, I Ketut Wiryadinata. Tim Liputan, Metro TV.